Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat MU 02 Pondok. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah KB Muslimat MU Pondok. Yang saya hormati Dewan Pendidik Guru TK KB Muslimat MU Pondok. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama guna berbagi tentang kebudayaan positif yang ada di lembaga pendidikan, bagaimanapun penerapannya ataupun bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dan di situ di materi yang telah saya bagikan ada isi dari budaya positif itu sendiri. Sebelum mengenai budaya positif, di situ juga ada beberapa materi di mana suatu lembaga pendidikan itu menciptakan lingkungan yang aman, kemudian yang nyaman, kemudian lingkungan yang menarik dengan dipenuhi sarana prasarana pendidikan, itu menjadi nambah semangat dan menjadi penambah penilaian orang tua itu sendiri untuk memasukkan putra putrinya di lembaga kita. Nah, dari sinilah saya mengemas materi tentang budaya positif. Budaya positif yang akan disampaikan di sini adalah tentang penerapan ternyata untuk penerapan pada anak, khususnya di lembaga PAUD, itu tentunya pada kebiasaan anak itu sendiri, ya kan? Anak-anak dibiasakan untuk sopan, bagaimana cara berjalan di hadapan orang tuanya. Kemudian juga ketika mau berangkat dibiasakan untuk saling dulu, salam dulu, menjawab ketika disapa atau menyapa terlebih dahulu. Kemudian unggah-ungguh mereka tentang perkataan mereka yang akan diikuti di perbuatan mereka. Nah, jelas di situ bahwa budaya positif ketika berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan kikatnya, itu akan menambah nilai plus dalam suatu pendidikan. Tentunya pembiasaan yang baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu akan menjadi pembiasaan yang mengaktualisasi diri. Anak-anak tumbuh secara natural ketika anak-anak tersebut dikenalkan dengan pembiasaan. Ketika kita sudah membuat, kalau dulu namanya peraturan kelas peraturan kelas 1. Nah, tapi di dalam budaya positif kita mengenal dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan di situ ketika seorang guru menyampaikan melihat dari kondisi siswa. Nah, siswanya katakan lari-lari, pasti kita akan bilang jangan lari-lari, ya kan? Oh iya, seperti itu. Tapi ternyata di dalam budaya positifnya kita lakukan bahwa ketika lari-lari, anak-anak bisa jadi leset ataupun tabrakan dengan teman yang lain. Makanya dari situ kemudian dikembangkan menjadi berarti ini jaga keamanan. Nah, keamanan di situ berarti keamanan untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika berjalan sesuai dengan koridor, katakan seperti itu bolehlah. Berjalan sesuai dengan koridor, berarti koridor berjalan itu seperti apa? Boleh tidak ya kita lari-lari, nanti anak-anak akan menyepakati hal tersebut. Kemudian juga, baris sesuai dengan aturan, katakan seperti itu. Maaf, ini tak kecilkan dulu, karena kibasnya terlalu besar mungkin. Nah, jangan ketika kita mengatakan jangan, itu merupakan larangan, di mana anak-anak ketika dikenalkan dengan jangan, itu anak-anak akan muncul karena berbahaya, saya bisa menjaga jangan yang lain.
disampaikan ke putra putri kita. Kita sampaikan jangan jangan berebut, karena seperti itu ya. Jangan berebut. Kita katakan antrilah. Nah, antrilah. Otomatis anak-anak mengatakan oh iya antri. Kemudian juga ketika kita jangan berantem ya. Kemudian ojo nakal ya. Nah, kita membela anak-anak hargailah orang lain. Nah, dari hargailah orang lain, mungkin ejaan-ejaan seperti itu diketahui bukan pada anak usia dini ya Ibu, sedangkan ya, itu tentunya ada di anak SD, kemudian di SMP, SMA gitu. Kalau anak-anak kecil biasanya kita langsung jangan. Nah, kata-kata seperti itu kita semaksimal mungkin untuk menghindari, yaitu untuk materi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu wajib dibuat antara guru dan murid, karena kesepakatan kelas itu menjadi acuan bagi kita ketika anak tadi melanggar. Katakan melanggar. Ketika anak datang dengan dengan kemandirian mereka. Tadi setelah memunculkan kebiasaan, kemudian juga belum tentu anak yang mandiri. Saya membahas tentang materi ini untuk kegiatan CGP adalah kemandirian anak yang dilihat dari penilaian tahapan-tahapan bagja. Bagja itu berarti buat pertanyaan, ambil pertanyaan, gali mimpi, kemudian juga ada beberapa yang kita simpulkan dari situ. Nah, setelah kita buat pertanyaan bagaimana sih anak bisa memunculkan kemandirian, itu ternyata melalui pembiasaan itu tadi Bu. Nah, ketika orang tua sudah membekali anak kemandirian secara di rumah, otomatis ketika berinteraksi, ketika anak-anak tidak terganggu dengan orang yang lain, tentunya dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, dasarnya, kodrat alamnya anak itu sendiri. Dan dari situlah maka akan memunculkan perkembangan anak secara natural, bagaimana dia tumbuh tanpa adanya pengaruh ataupun himpitan yang begitu mentraumakan. Dikatakan mentraumakan, kadang-kadang secara tidak langsung anak-anak trauma karena kita pernah mengeluarkan kata-kata yang keras pada salah satu anak, ataupun karena perbuatan anak tersebut terlalu berlebihan. Itu juga memunculkan ketraumaan tersendiri bagi anak tersebut. Kemudian juga ada penghargaan dan hukuman. Penghargaan dan hukuman, tentunya kalau di tingkatan PAUD itu, kalau hukuman itu jarang kita lakukan ya Ibu, ya kan? Menghukum anak bahkan berdiri atau menyapu, membersihkan kamar mandi itu tidak pernah kita lakukan. Tapi kalau penghargaan itu kita sering memunculkan hal tersebut. Ternyata suatu penghargaan itu juga memunculkan hal negatif untuk anak itu sendiri. Nah, ketika anak-anak itu mau berjalan, tentunya kita sendiri saling kemudian bagus, kita angkat jempol kita, kemudian kita berikan senyum kita, berikan tepuk tangan. Itu juga suatu penghargaan yang diberikan ke anak-anak. Dari hal tersebut, penghargaan itu akan mempengaruhi tumbuh perkembangan anak. Loh, dari mana? Kok bisa? Iya, karena penghargaan pas kalau anak itu hanya melakukan hal yang kecil, katakan, aduh, aku tulisannya dan rapi biar dapat bintang yang banyak gitu. Aduh, nanti kita iming-imingi sebenarnya. Ayo tulisnya yang rapi ya, warnanya yang halus ya. Nanti tak kasih bintang yang banyak. Nah, hal tersebut ternyata tidak baik Bu. Itu hanya berfungsi untuk jangka pendek, anak-anak akan seperti itu. Tapi ketika dia sudah menginjak ke jenjang yang lebih dewasa, ternyata lebih besar ininya, umurnya bertambah, hal tersebut tidak begitu berpengaruh untuk perubahan perilakunya. Perilaku anak tersebut itu tidak berpengaruh, perilakunya ya tetap seperti itu. Dia akan berubah ketika menghadapi guru tadi yang memberikan bintang banyak, tapi dengan guru yang lain itu tidak. Nah, hal tersebutlah kewibawaan seorang murid, kewibawaan seorang siswa itu harus dimunculkan, tapi tidak karena hadiah, ya kan? Ketika kita memberikan hadiah, itu suatu hal ketika anak itu telah memuncak akal, yang awalnya belum bisa apa-apa, katakan bisa membuat balok bangunan
hal tersebut ternyata memunculkan nilai kebahagiaan tersendiri ketika diberikan acungan jempol, ketika diberikan bagus yang kamu lakukan, bagus yang kamu kerjakan, kamu tambah semangat ya. Nah, hal tersebut akan memunculkan, iya besok lagi aku akan semangat. Terima kasih ya Bu Guru. Nah, kata-kata hal tersebut itu memunculkan anak kata-kata terima kasih apa juga harus dibiasakan. Seperti untuk pertemuan di awal itu adanya pembentukan kelas orang tua, itu juga bagus untuk pembiasaan anak-anak secara berkelanjutan. Berarti di sekolah sudah diajarkan, tentunya di rumah juga harus diajarkan. Nah, hal-hal tersebut yang mendukung dari proses kegiatan yang ada di lembaga pendidikan. Nah, dari situlah jelas dapat disimpulkan bahwa budaya yang positif itu akan memupuk pada diri anak-anak peserta didik. Ya. Apakah yang saya sampaikan ini menambah ngantuk ibu-ibu semua pada siang hari ini? Iya, karena semalam sudah sibuk dengan kegiatannya. Nah, dari situlah berbagai macam anak-anak yang kita dapatkan dari wacana untuk budaya positif tersebut. Wacananya banyak, apalagi sekarang bisa di-download dari media-media sendiri ya kan ibu-ibu semua, dari HP, dari itu dengan medsos, Facebook ataupun dengan Telegram dan yang lain. Ibu-ibu sedang sakit membudayakan TikTok terutama ya, untuk menggali-gali suatu pembelajaran yang ada nilai positifnya, kemudian untuk perkembangan fisik motoriknya agar berkembang sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Dan yang belum tercapai juga dapat terangsang dari motivasi yang kita berikan. Nah, motivasi yang kita sampaikan kepada anak-anak juga dapat berpengaruh tersendiri, memberi kesan nilai tersendiri bahwa ternyata ketika kita memberikan suatu ucapan itu akan lebih didengar oleh anak tersebut daripada orang tua. Betul tidak ibu-ibu? Nah, makanya kita sendiri juga harus mengemas ucapan-ucapan kita. Kadang ketika anak-anak tersebut adanya kita kenalkan dengan bahasa Jawa, tentunya awalnya dia tidak mau katakan bahasa Jawa, yo lungguh aja, dia tidak tahu, kemudian ngertinya jago karena duduk. Nah, padahal enggak, itu juga bahasa Jawa. Kemudian juga dengan pergi. Nah, tahunya mereka sini, prene. Nah, ketika ada lenggah kemudian kita ucapkan, maka kata-kata bahasa Jawa yang kita kemas dengan menggunakan nyanyian, ya kan? Ada sebuah nyanyian yang biasanya dihafal oleh kepala sekolah kita ya. Nah, kalau kita katakan berarti yang iso sugeng enjing yen awan sugeng siang yen sore sugeng sonten yen bengi sugeng dalu diparingi matur nuwun ditimbali matur dalem yen lewat derek langkung yen lepat nyuwun pangapunten. Nah, kata-kata seperti itu minta maaf. Nah, minta maaf saja kalau kita katakan bahwa hal tersebut, ayo minta maaf, itu kan secara tidak langsung berkesan tidak buat anak-anak. Wah gampang. Nah, kalau temennya paling bukan guru kan minta maaf baik. Nah, memunculkan hal-hal yang positif pada anak itu ternyata tidak hanya minta maaf, dia harus diperkenalkan dulu masalah-masalah yang dia timbulkan. Nah, dari masalah-masalah yang ditimbulkan, di situ dikemas dalam berarti dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, ternyata segitiga restitusi itu yang saya belum dapatkan itu untuk poin yang ketiga. Segitiga restitusi berarti yang pertama penghargaan, hukuman,
kemudian mengenali permasalahan dalam penyelesaiannya. Nah, segitiga restitusi di situ dalam penyelesaian sebuah masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan kesepakatan ataupun keyakinan keras yang dibentuk sendiri, sehingga anak mampu menyadari bahwa perbuatannya, bahwa perilakunya, tindakannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Contohnya, hukuman, penghargaan, dimulai dari penghargaan terlebih dahulu. Penghargaan itu tidak selalu baik untuk anak. Ada sebuah, saya lihat di video, di situ ada sebuah guru. Nah, guru tersebut yang dulu yang memuja-muja muridnya yang pintar. Nah, dia kenal akrab dengan dia. Tapi setelah dewasa, beranjak dia sudah bekerja, suatu hari kejadiannya dosen tersebut itu ternyata di pinggir jalan dan dia mobilnya mogok, katakan seperti itu. Dia berhenti di pinggir jalan, kemudian mengawe-ngawe. Ketika ada muridnya yang sukses dulu, yang pintar, yang nah itu ternyata dia hanya dilewati saja. Ketika ada muridnya yang bodoh, katakan seperti itu, dia kurang pintar. Nah, karena mungkin guru tadi menyampaikan itu dianggap sebuah nilai, dianggap sebuah nilai-nilai kesadaran sendiri yang berperilaku pada dirinya yang sudah menentukan dia guru saya tetap hormat, tetap taat pada dia karena dia telah memberikan pengetahuan kepada saya yang tadinya saya tidak tahu, kemudian saya tahu. Nah, ternyata dia malah menghampirinya, Bu. Nah, menghampirinya. Suinja, Bu. Ya, itu dalam bahasa saya sendiri ya, Bu, bukan dari video itu tadi. Ya, kenapa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini nak, saya mau pergi mogok, seperti itu, katakan seperti itu. Kok bisa Bu? Oh iya, bisa saya antarkan. Atau mobil Ibu saya tinggal aja ya, nanti ada teman saya, katakan seperti itu, di bengkel. Loh, kamu siapa? Saya dulu murid Ibu loh. Nah, hal tersebut menjadi nilai tersendiri, terkesan bahwa sebuah guru ketika nilai akademiknya tinggi, bagus, itu tidak menentukan perilaku dia itu bagus, Bu. Nah, penanaman nilai ketika akademiknya itu bagus tidak jaminan bahwa perilakunya itu bagus. Tapi ketika kita sudah menerapkan perilaku anak itu tersebut bagus, nah otomatis nanti untuk nilai keakademikannya juga akan mengikutinya. Katakan ada nilai yang penilaian sumatif, formatif yang ada ya Bu ya. Kemudian juga objektif, subjektif, itu juga ada. Hal-hal tersebut itu menjadi nilai kolaborasi yang berkembang, yang dikaitkan, khususnya kita juga di lingkungan kelompok bermain, tidak mengajar keakademikan, tapi mengejarnya untuk pembiasaan perilaku yang dikembangkan sehingga anak mempunyai fondasi dasar untuk pengembangan dirinya berkembang sesuai dengan usia. Silakan dari Ibu Fitri untuk memberi tanggapan ini dari Bu Sumi ataupun pria lain. Enggak, dari siapa dulu? Dari Ibu Fitri dulu ini. Oh ya, silakan Ibu. Menurut pendapat saya, selain kita melakukan pembiasaan gaya positif terhadap anak didik, erat kaitannya dengan orang tua murid, orang tua siswa yang jadi cita-cita kita untuk melestarikan gaya positif di lembaga dan lingkungan rumah itu diharapkan berhasil. Anak-anak didik kita terbiasa melakukan hal-hal yang sudah disepakati untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan di sekolah. Maka selain kebiasaan juga harus konsisten dan terus menerus. Jangan sampai hari ini konsisten, besok nggak lupa diingatkan. Sehingga orang tua murid juga dan guru
silakan Bu Sumi. tentang karakter anak didik di TK. Ketika anak didik kita di sekolahan mungkin baik, di rumah juga baik, terus dia keluar bersama teman-teman lingkungan sekitarnya, dia kadang ucapannya kurang bagus atau kurang terpengaruh dengan lingkungan di mana dia tempat tinggal di situ. Nah, di situ diusahakan dalam masyarakat itu kalau bisa berarti juga mempunyai tujuan yang sama-sama lebih bagus. Gimana ya biar kita anak-anak kita semuanya itu bisa menjadi anak-anak yang mematuhi peraturan atau kesepakatan yang bagus. Kemudian yang positif yang mau kita ajarkan di situ. Ketika anak kita mungkin main dengan teman yang lebih besar. ya memang sudah sebanyak kadang gitu. Nah itu pengennya kita itu bareng dengan ya masyarakat kecil gitu. Nah itu mempunyai komitmen sendiri tentang pendidikan terhadap anak. Ya itu saja dari saya. Terima kasih Bu Sumi. Kemudian ada tambahan mungkin dari rumah? Iya, terima kasih. Itu nanti akan ditambahkan dalam materi yang saya gunakan di situ. Berarti yang pertama adanya tadi Mas Kandani begitu asumtif bahwa kebiasaan tersebut juga harus konsisten dan dilaksanakan di rumah secara teratur, secara baik, secara berkelanjutan agar dapat terlaksana dengan sesuai harapan di sekolah maupun di rumah pada anak tersebut. Tapi juga ada tambahan lagi ini dari Bu Sumi bahwa pembiasaan di sekolah sudah baik, di rumah sudah baik. Tapi ketika muncul anak-anak kita berada di luar, katakan bermain dengan teman-temannya ataupun bermain dengan anak-anak yang lebih besar, karena terpengaruh lingkungan ya Bu ya, intinya untuk perbuatannya, kata-katanya, ternyata anak-anak bisa tertimbul dari situ. Nah, tapi sepertinya bisa juga di-cut di situ. Ketika penyampaian di rumah itu orang tua masih belum di rumah sudah diajarkan dengan baik. Kenapa kok ayo ikut-ikutan sama siapa? Kadang-kadang kita menyalahkan seperti itu. Jadi seakan-akan kita menyalahkan. Iya, yang di lingkungan Bu, lembaganya sudah baik, di sekolah sudah, di rumah sudah baik, di sekolah sudah baik. Ketika hal tersebut berarti kita menyalahkan lingkungannya, menyalahkan teman yang besar ya kan? Ayo, kamu ikut sama siapa nak? Jawaban kamu seperti itu. Nah, padahal di rumah tidak diajarkan, di sekolah juga tidak diajarkan. Nah, kita menyalahkan seorang, padahal di dalam segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah itu tidak boleh menyalahkan, tapi apa? Mencari solusi untuk menstabilkan keadaan. Nah, untuk menstabilkan keadaan, pertama menstabilkan identitas dulu. Nah, kita memberikan kepada anak bahwa menstabilkan identitas. Betul tidak sih kata-kata kamu seperti itu baik? Tidak. Setelah dikatakan, oh iya ya, wong kata-kata katakan asem. Nah, asem itu kadang-kadang kita juga sering mendengar anak-anak kita berbicara seperti itu, asem deh. Nah, padahal kata-kata asem itu juga masuk ke dalam kata-kata yang kasar ternyata itu. Nah, tahu nggak nak buah asem itu apa? Nah, buah asem adalah buah yang kecut untuk menambah vitamin C, katakan seperti itu. Kita berarti mengidentifikasi, menstabilkan identitas dulu. Nah, setelah anak-anak dapat mengidentitas keadaannya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Betul tidak sih ketika kamu diajak ngobrol itu kamu seperti itu adu-adu? Kemudian betul tidak sih ketika kamu itu berbicaranya kasar itu bagus? Bersalah ataukah tidak? Nah, ketika validasi tentang tindakan tersebut sudah dikenalkan, menanyakan keyakinan. Betul nggak sih nak yang kamu perbuat itu? Apakah iya orang Islam beragama Islam? Oh iya, silakan Ibu. Gini ya, kalau kita tidak bisa
skor yang tidak bagus, tidak baik, itu guru berkewajiban memberi motivasi, memberikan pembenaran atau ini kata-katanya tidak tertulis di baik. Jadi secara langsung anak diberi pengetahuan bahwa kata-kata itu tidak pantas, tidak baik dikatakan. Daripada kita menggunakan lingkungan, karena lingkungan sekarang ya zamannya kita bisa membuat bebas dengan bebasnya konten-konten yang senonoh dan seperti itu. Makanya kita tidak bisa menyalahkan perkembangan zaman, tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ibaratnya memberikan budaya positif tadi. Makanya seperti setiap lembaga itu harus merancang visi misi itu sesuai sama perkembangan zaman, nggak ajak itu aja. Terima kasih atas tadi tambahan dari penjelasan dari Bu Fitri. Ada mungkin dari Bu menambahkan? Oh itu Mama. Iya. Nah dari situlah, nah berarti berbagai banyak apa ya temuan-temuan yang kita dapatkan dari situ ya. Harus komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah sehingga guru bisa memberi motivasi, bisa memberikan arahan bahwa itu tidak boleh dilakukan, itu tidak boleh diucapkan. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi terkadang sikap juga mempengaruhi, ya kan, Sumi? Kadang banyak konten-konten seperti game-game yang kekerasan itu sih, ya kan, sekarang banyak sekali berseliweran. Jadi memang itu sangat mempengaruhi juga, bukan sekedar lingkungan, tapi juga gadget juga sangat mempengaruhi sekali. Iya. Jadi perkembangan teknologi itu mempengaruhi perkembangan anak pula ya Bu ya. Tentunya bukan saja hanya lingkungan. Ya karena perkembangan teknologi itu malah yang berkembang secara pesat. Kadang-kadang orang tua lebih senang anaknya di dalam rumah, yang penting diem, yang penting aman. Padahal hal di situ, nah ketika anak tersebut anteng dikatakan main HP lah, biarkan tidak main kotor-kotoran, orang latihan karena panas-panasan, orang karena hujan-hujanan. Nah kita pikir hal tersebut itu udah biarkan saja, yang penting mereka anteng, saya bisa masak, bisa nyuci, bisa nyapu dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal tersebut adalah pembiasaan, bukan budaya positif. Nah, tapi banyak nilai negatifnya. Yang pertama tadi mungkin kurangnya berkembang motoriknya karena kurang terbiasa untuk latihan. Katakan anak yang seusianya usia perkembangan di masa PAUD, golden age, katakan seperti itu, masa-masa emas mereka hilang dengan bermain HP. Karena memang terkadang buka HP juga kan kebanyakan itu ya kontennya kekerasan, kontennya ya kadang seks bebas juga ada. Makanya orang tua murid zaman kita ya, kita memang harus lebih jeli apa sih yang dibuka, kenapa sih anteng bocah macam apa sih main apa. Jadi memang harus di cross check apa yang konten apa yang dibuka ya. Kalau cuma lihat tapi memang harus di cross check apa sih yang dibuka. Karena kita sendiri pun nggak usah kan orang lain ya, kita sendiri sebagai orang tua terkadang yang penting anaknya di rumah tapi sudah siapnya kan terus kesalahan kita sebagai orang tua. Saya dapat belajar banyak dari ibu sekalian pada siang hari ini. Ternyata mengurusi anak itu tidak mudah, ataupun kita memberikan fasilitas, kemudian memberikan perhatian, itu dapat disalahgunakan anak ya Bu ya. Iya, hal tersebut kadang berarti perlu adanya batasan dalam menggunakan teknologi. Iya, ada batasan. Kalau saya itu, ini pengalaman saya, anak dikasih jeda waktu
setengah jam atau 1 jam lah paling lama dia main HP. Terkadang kan kalau kita tidak disiplin dalam melakukan kesepakatan itu tadi, oke boleh main HP, tapi sudah sholat dulu, nanti sudah makan dulu, baru boleh main HP, tapi cuma setengah jam aja loh, sudah setengah jam nanti. Ya, jadi jeda waktunya juga harus disepakati antara anak dan orang tua. Kadang ya nggak usah orang lain, kita sendiri aja terkadang luput. Padahal sangat bahaya perkembangan hati itu dari mulai perkembangan otak, mata, dan motor itu kan sangat berpengaruh. Jadi memang harus ada juga waktu, kesepakatan waktu yang untuk main HP sekian jam aja gitu. Tapi kamu udah sholat, kamu sudah makan. Itu kalau kita menggunakan jam. Kalau belum sholat, belum makan, jangan dulu dikasih HP. Begitu. Iya, terima kasih. Ada tambahan lain dari Bu Sumi? Mungkin dari pengalaman anak-anaknya, kemudian bagaimana penerapannya di rumah. Kok bisa ya anak paling diajak kok guling-guling? Ngamuk. Itu apa itu? Sebuah senjata agar kita itu unik. Sebenarnya tinggal aja dan jangan pembiasaan tadi yang jelek itu gak dikasih HP dia ngamuk, gak dikasih jajan dia ngamuk, itu tadi kita juga tidak boleh kan, tetapi menghukum dengan cara yang positif. Daripada nangis guling-guling, aku tidak. Sebetulnya itu adalah ujian tantangan kita sebagai orang tua. Kalau dikasih secara cuma-cuma rasanya kan itu sebenarnya kalau nggak ada maksudnya udah sholat udah makan siang dulu, misalkan kalau siang dulu baru kasih HP. Kalau seandainya enggak, sudah kasih HP. Gimana Bu? Terima kasih Ibu. Tadi itu gambaran ya Bu dari pengalaman-pengalaman keseharian ibu-ibu semua untuk menghadapi putra-putrinya kandung ya di rumah. Ketika mengajar di sekolah ia inginnya idealis seperti itu. Ternyata kita lembek di rumah katakan kalah dengan anak kita. Nah, hal-hal tersebut ketika kita mengajar anak orang lain itu mampu, tapi ketika kita mengajar putra-putri kita susah, kesusahan sendiri. Apa karena sering melihat kita tampil di sekolah ya Bu? Apa gimana? Pengalaman pribadi saya itu, anak saya itu malah kalau diajak ke pasar atau kemana pun nggak mau. Karena apa? Pengalaman saya kalau diajak, kamu nggak akan dikasih apa, jajan nggak boleh, boleh ikut. Tapi kalau tinggal di rumah, nanti mama bawa ini mintanya apa. Jadi terkadang kita memberikan bahwa anak ini nggak ikutan punya kemandirian sendiri, punya kesepakatan sendiri. Yang penting kita di akhirnya anak nggak suka minta jajan, saya biasa kadang bikin jajan di rumah. Ternyata seperti itu Bu sebenarnya. Ketika anak ikut kita untuk kemandirian anak ya, untuk masalahnya itu sendiri. Kadang juga di sekolah ada Bu, ketika anak yang satu sudah terlalu dekat ya sama kita ya, dominan di sini. Terus anak yang lain seakan-akan itu, nah jangan-jangan aku ada tertipu ibu, aku dengan keluar iki
dari pengalaman saya sendiri mengajar. Nah seperti itu, jadi gimana Bu untuk membagi secara adil ya? Katakan dari tahun yang kemarin, katakan sudah dekat sama Keisha, katakan seperti itu kan, dekat sama Keisha dan ada yang lain, anak yang lain. Ketika anakku mendekat itu takut Bu, seakan-akan dia ibunya dia dan saya itu hanya teman saja di kelas. Nah itu seperti itu, hal seperti itu yang harus ditangani itu seperti apa Bu? Paling tidak anak bisa mengungkapkan keinginannya. Apa sih sebetulnya cerita-cerita yang singkat-singkat kejadian-kejadian mungkin di rumah anak tidak bisa mengungkapkan apa perasaan dia. Mungkin cuma bisa mengungkapkan perasaan sama guru. Itu jangan dianggap kecil karena itu bisa membuat hati. Terkadang kita menyambut anak setiap hari itu nggak ajak. Hari ini mungkin dia sedih, besok kadang malu, kan besok lagi sedih. Kadang sampai ada yang tidak mau talk sama ibunya. Padahal sebelumnya dia sudah mandiri kan. Ada kasusnya ya seperti tadi. Siapa ya? Putar-putar. Nah, sebetulnya dia sudah mandiri, tapi apa? Nah, itu Dia mandiri ketika ada adiknya malah pemberani di kelas, katakan seperti itu ada adiknya tersendiri yang meni, adiknya malah panik bro, tapi ketika dia sendiri, iya adiknya ikut, adiknya berarti pas Seniko tinggal Senin Selasa apa ya, derek terus kalau si bayi harus kok. Nah ketika niku adiknya dimongok si bayi tadi, ya mungkin ibu. Nah dari situlah kita mulai manja, katakan seperti itu, mulai merasa dirinya tidak aman. Padahal dirinya juga tidak berpengaruh sih, menurut pulau. kadang menyelami seorang anak tahu susah-susah gampang, tapi kita harus lebih melihat keadaan fisiknya. Kadang anak itu tidak tahu, tidak ada dia gembira, dia tidak ada sedih terus, tidak ada marah terus, tapi memang masih belum lanjut Stabil. masih labil ya, masih labil. Itu tadi makanya kita memang harus pendekatan berbagi apa sih dirasain udah berapa ya karena aku nggak kenal lihat mungkin lihat muka aku kan dia takut tapi dengan aku ada apa sih siapa tadi sebelah itu bukan siapa yang laki itu akhirnya dia mau maco mau mengeluarkan kata-kata gitu kan kita pendekatan dulu bisik-bisik atau gimana jangan sampai permasalahan itu menjadikan jurang kita. Kadang sikap kita yang aku nggak kenal ke jadi kadang dari tadi kata-kata motivasi itu sangat mempengaruhi. Jadi apapun keadaan anak itu memang butuh perhatian khusus maksudnya. Nanti kan ada yang nangis ya, saran. Final ya. Jadi kita ajak ke kantor sarannya mau pulang nanti. Alhamdulillah, tak ambil boneka pinguin, tak beli, tak bikin suara yang aneh. Seorang mandiri. Akhirnya nggak nangis, akhirnya biasa. Aku bikin, jadi si bukan siapa penjelasan dari kampus itu bonekanya mau dibawa pulang aku itu mama belum basah yang basah itu nggak nangis. Jadi bahasa kita juga bisa dikombinasi, bisa diolah sehingga ketawa dia dari sana. Mbak Sarah nangis ya, nanti Mbak Sarah kan sebentar lagi kan dijemput sama mamanya. Jadi bahasa-bahasa itu jadi apa itu untuk selain untuk hiburan anak juga bisa memotivasi. Aku tim leader ya, jadi boneka gitu. Iya, tapi kalau ibu emangnya kalau ibu gimana ya?
terima kasih tadi dari Bu Fitri yang membagi garis merah ya. Tentunya garis merah untuk pengetahuan pengalaman yang baru dan yang detail sekali melalui praktek-praktek kegiatan yang di lingkungan di rumah maupun penerapannya di sekolah, kemudian cara mengatasinya, dan dari hal-hal tersebut itu memunculkan bahwa pengenalan tersebut itu berkombinasi dengan penyelesaian masalah dengan speed garis itu sih tadi Bu, ternyata iya itu juga memfasilitasi tindakan yang salah. Kita dibutuhkan kenapa sih kok nangis, itu menanyakan bahwa tindakan menangis itu tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Katakan kita ada masalah seperti ini, kita katakan ungkapkan, oh iya berarti ada masalah nih. Kemudian menanyakan keyakinannya, kelas, ya kan? Benar tidak sih ketika menangis? Nah, tadi dengan kata-kata hiburan dengan sebuah boneka penguin. Tapi penyelesaian keyakinan itu tentunya untuk anak-anak usia PAUD itu kurang mengena ya Bu. Cukup kita mengatakan harus secara lisan antara boleh dan tidak, iya dan tidak, katakan seperti itu. Jadi penerapan ini mudah dibagi dengan anak. Tapi kalau kita menggunakan sebuah analisis, sebuah percakapan yang kita anggap bahwa anak itu anak dewasa yang mampu menyadari kesalahan sendiri, itu tentunya hal tersebut itu susah untuk muncul. Katakan ketika anak-anak tersebut menginginkan barang punyanya dengan teman, contohnya saja kasus ada botol minum yang baru, pasti anak-anak ingin meminjamnya, bahkan ingin meminumnya padahal rasanya sama dengan botol dirinya. Katakan seperti itu ya, botol yang kemasannya katakan maaf menyebutkan merek Sprite, katakan seperti itu, dia bawanya botol yang tulisannya Aqua padahal sama-sama berisi air putih semua, tapi dia merasa penasaran karena kemasan itu sendiri. Wah, botol itu bagus kok, padahal rasanya juga sama tawar. Dia mencoba minum, pasti temannya karena tidak memberikan izin, tanpa izin mesti akan nangis. Dan anak tersebut ketika minumnya dia yang tidak merasa bersalah. Kenapa aku minum air putih dong punyanya kamu, atau seperti itu. Dan hal-hal kecil apapun itu dapat memberikan gambaran kepada anak bahwa tindakannya itu tidak benar, bahwa perbuatannya itu kurang tepat. Ketika mau pinjam juga sebaiknya izin terlebih dahulu dengan kata-kata yang bagus, sehingga sehingga temannya bisa menerima ada bahwa dia mau pinjam, katakan seperti itu. Setelah hal tersebut terjadi pun, katakan mau pinjam, ketika sudah mengatakan seperti itu, belum tentu temannya mau meminjamkan, ya kan? Kadang-kadang wong ini masih baru, ini punya aku, ya harus di aku, tidak tak pinjamkan sama kamu. Tapi anaknya tentunya dengan pemahaman dia bahwa dia mau pinjam, ya harus dipegang sama dia. Saya mau pinjam, ya pasti akan muncul rebutan, ya kan? Dalam bahasa kita itu rebutan. Nah, antara anak satu dengan yang lain rebutan. Nah, hal tersebut itu menjadi gambaran untuk penyelesaian, untuk menanyakan betul tidak sih. Berarti ketika kita mau meminjam orang lain, peraturan kelasnya apa Bu? Peraturan kelasnya untuk kesepakatan kelasnya. Nah, pinjam dengan orang lain berarti apa? Harus pamit terlebih dahulu. Sama tidak untuk menghargai orang lain? Hampir sama ya Bu ya. Berarti tentunya ada kesepakatan kelas. Tadi yang perlu diterapkan adalah antri, kemudian juga jaga keamanan tadi ya, untuk berjalan sesuai dengan koridor. Kemudian juga perlu adanya tenang, jaga kesehatan, cucilah tangan. Nah, kata seperti itu kan berarti kata-kata perintah ya. Jagalah kebersihan, itu juga kata-kata perintah ya. Kemudian kalau dari hal tersebut itu berarti kita jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan itu sudah meliputi makanannya, kemudian proses cara memakannya, kemudian
kemudian juga tahu antara jajan ciki-ciki, antara dengan roti, kemudian bagaimana cara mencuci tangannya. Dari situlah jaga kesehatan. Kalau jaga kesehatan berarti bukan mencakup keseluruhan. Apa yang mau disampaikan, kebiasaan untuk cuci tangan sebelum makan. Nah, hal tersebut dapat tercover dari nilai jaga kesehatan. Untuk menghargai orang lain juga sama, berarti tidak munculkan ketika anak ada yang usil, itu berarti kurang menjaga dari jaga orang lain. Nah, dari situlah muncul beberapa hal yang menjadi sebuah pelajaran, yang menjadi sebuah pemahaman baru untuk kita. Sebenarnya sudah berjalan lama ya, tapi kita baru menyadari dan baru tahu apa itu sertifikat restitusi melalui keyakinan kelas, melalui kesepakatan kelas. Beda antara aturan. Kalau aturan dibuat dari guru itu sendiri yang harus dilaksanakan oleh anak-anak bahkan gurunya. Tapi kalau keyakinan ataupun kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak itu sendiri dan guru kelasnya, kemudian disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan yang harus disiplin untuk melaksanakannya. Nah, adapun kesimpulannya, pertama, setiap manusia sudah ada kodrat yang tertanam dalam diri manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, penanaman budaya positif menjadi koridor tersendiri untuk diri murid agar bertingkah laku sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Semacam berikut untuk kesimpulannya, tujuannya pertama, ini saya sebutkan lagi ya, ulangnya. Setiap manusia tercipta sudah ada kodrat yang tertanam dalam diri manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, penanaman budaya positif menjadi koridor tersendiri untuk diri murid agar bertingkah laku sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oke, lanjut untuk kesimpulan yang kedua. Pengaruh yang datang dari luar individu itu sendiri memengaruhi tingkah laku dalam setiap individu. Oleh sebab itu, penanaman fondasi sejak dini menjadi bekal ke depan untuk lebih baik agar tercipta generasi yang sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya positif. Nah, budaya positif tentunya sudah terbiasa kita lakukan, tapi untuk kesepakatan yang kita buat itu tentunya harus berpihak pada murid dan untuk mencapai tujuan perkembangan anak sesuai dengan kodratnya yang dipengaruhi oleh kodrat alam, kodrat zaman pada diri anak tersebut, yang kita sebagai pendidik itu mengarahkan, berikan bimbingan bahwa pendidikan adalah sebuah tuntunan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pendidikan itu kita digambarkan sebagai petani, kemudian murid itu digambarkan sebagai benih. Nah, benih-benih tersendiri itu ada benih yang unggul, ya kan? Kemudian dan di situ benih kita pupuk dan disiram. Nah, sebagai petani kita pupuk, siram, pasti akan bertumbuh dengan baik. Kacang ya tetap kacang, kacang tidak akan berubah menjadi jamur, kacang tidak akan berubah menjadi ubi, kacang tanah tetap jadi kacang tanah, singkong tetap jadi singkong, ketela tetap jadi ketela. Jadi kita bukan untuk merubahnya, tetapi kita hanya untuk mengarahkan dan membimbing anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan cara menyiram, memupuk dalam pengarahannya, itu akan menambah perkembangan pada diri anak itu sendiri, yang nanti menjadi bekal berkelanjutan di tingkat lebih tinggi dalam pendidikannya. Nah, dari situlah kesimpulan-kesimpulan tadi
Bisa ditambahkan atau mau digarisbawahi atau mau ditambahi? Kondisinya sebuah lingkungan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus melibatkan peran-peran masyarakat, terlibat peran orang tua sebagai pendamping sehari-hari dan juga diharapkan lingkungan-lingkungan anaknya cuma sebentar, setelah itu kembali ayat itu kan anaknya cuma sebentar, setelah itu nanti les ini harus lebih konsisten, harus lebih kayak tembelek, alat-alat tembelek. Tembelek itu kan anaknya cuma sebentar. Sudah pernah pegang? Dari istilah orang Sumatera itu seperti itu. Jadi paling tidak satu konsisten. Selain konsisten juga kita mungkin harus juga sering-sering evaluasi, mengkaji kesepakatan bersama apakah sajak atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman yang disalahkan, tetapi kita yang harus menyesuaikan. Itulah perannya jadi seorang pendidik. Kalau kita bisa komunikasi sama lingkungan, sama orang tua murid, cita-cita dan tujuan pendidikan di Ekologi 2022 ini tidak akan berjalan secara maksimal. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan benang merah pagi kan. Berarti berapa benang merah? Itu sudah banyak sekali. Itu tadi benang merah yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa semua itu berarti harus konsisten ya. Iya. Dan juga harus menerima perubahan, tetapi juga harus menganalisa perubahan itu baik ataukah tidak kita gunakan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan yang ada dari suatu tempat tersebut untuk menanamkan dari sebuah budaya positif dalam perkembangan peserta didik dalam lingkungan kelas maupun sekolah lembaga kita TK Muslimat NU 02 Pondodadi dan KB Muslimat NU Pondodadi. Semoga untuk pemaparan pada hari ini tentang tema yaitu tema budaya positif dapat menambah pengalaman baru bagi kita yang akan diterapkan di lingkungan lembaga kita, di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, sehingga dapat terlaksanakan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat memaparkan materi tentang budaya positif. Dan apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati Ibu sekalian, saya mohon maaf. Untuk tutur kata saya pribadi, kurang lebihnya tadi telah saya simpulkan bahwa kebudayaan positif itu bila dilaksanakan secara seimbang itu menjadi pengaruh yang sangat besar untuk kedepannya untuk putra putri kita di tingkat pendidikan anak usia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.